Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Muhammad ibni Abdillahi ahlu tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah. Semua kita masih sehat walafiat dan masih bisa beribadah. Semoga Allah menerima ibadah kita siang hari ini, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, melanjutkan kajian tentang tazkiyatun nufus atau membersihkan jiwa, membersihkan hati. Perlu kita ingat bahwasanya seseorang yang ingin sukses di akhirat atau masuk surga, maka yang paling penting harus diselesaikan adalah urusan hati. Allah Ta'ala mensyaratkan illa man atallaha biqalbin salim. Yang masuk surga itu hanya orang-orang yang hatinya selamat. Hanya orang-orang yang hatinya selamat dari sifat-sifat penyakit-penyakit hati. Lalu bagaimana caranya? Ya, sebelum kita wafat usahakan hati kita sudah terkondisi. Adapun kalau ada penyakit-penyakit yang lolos, iri, dengki, ghibah ataupun hal-hal lain yang masih kita bawa sampai mati, nanti akan ada di sirat, di atas sebuah jembatan, kita dengan orang-orang beriman lainnya akan saling balas-membalas, kisos di sana. Yang tadinya ghibah, yang tadinya dengki, kemudian di sana akan saling berbalas sehingga semuanya ridho, semuanya bersih, masuk surga, tidak membawa dendam ataupun penyakit-penyakit hati yang lain, sehingga semuanya bersih masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Siapapun yang ingin sukses di dunia juga begitu, ya, dia akan memiliki kesuksesan dunia ketika dia memiliki hati yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat saluhal jasadu kulluh. Kalau hati seseorang itu baik, semua amal dia baik. Tangannya baik, matanya baik, akhlaknya baik, lisannya baik, bermuamalah dengan orang lain baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hatinya rusak, orang ini akan rusak dari semua perbuatannya, ya. Dia sendiri rusak, dia pun akan merusak orang lain. Maka jamaah rahmatullah, sangat penting ketika ada kajian-kajian tentang membersihkan hati. Sangat penting ketika ada buku-buku atau seseorang yang mengingatkan tentang masalah hati. Adapun caranya adalah kita membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati, riya, sum'ah, kemudian sombong dan lain sebagainya. Yang kedua, mengisinya dengan sesuatu yang membuat hati subur. Nah, ini kita sudah sampaikan kemarin. Yang pertama adalah ikhlas. Yang pertama, kita isi hati kita dengan banyak perasaan, banyak sifat-sifat ikhlas. Yang kedua yang akan kita sampaikan pada hari ini jamaah rahmatullah adalah sabar. Sabar ini banyak sekali hadisnya, banyak sekali ayatnya. Isbiru wasabiru warabitu innallaha ma'as sabirin wasabiru, dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran mengatakan perintah tentang sabar. Hadis juga begitu, banyak sekali riwayat tentang sabar. Tapi di antara yang banyak itu kami pilihkan sebuah hadis yang kalau kita memahaminya saja ini sudah luar biasa mengubah kehidupan kita. Hadisnya ini jamaah rahmatullah sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan. Artinya apa? Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, hadis secara marfu'. Mohon maaf banyak iklannya gitu. Semoga beri kesehatan semuanya. Anna nasan minal ansor sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada sekelompok manusia dari kalangan Ansor, sahabat-sahabat di Madinah,
mereka minta kepada Nabi. Jadi biasanya sahabat itu minta doa, minta ilmu, tapi sebagian mereka minta harta. Jadi mereka datang kepada Nabi, wahai Nabi, tolong sedekahi kami gitu. Kadang-kadang ada yang datang kepada Ustadz itu seperti itu. Ustadz tolong dibantu ini, keluarga saya begini, tolong dibantu ini ada hutang segini dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW ketika ada orang minta, apa yang beliau lakukan? Fa'a'tohum, maka diberikanlah kepada mereka. Tsumma sa'alu, lalu mereka minta lagi untuk kedua kalinya. Fa'a'tohum, diberikan lagi harta. Hatta nafida ma indahu, sampai habislah apa yang ada di tangan beliau. Faqala lahum, maka beliau bersabda, hina anfaqa kulli syai', setelah ketika beliau sudah memberikan semua infaknya, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum, seandainya aku punya ya, apapun yang aku bawa, apapun yang aku punya, kalau kalian minta pasti akan saya kasih gitu, tidak akan saya tahan. Wa may yasta'fif yu'affihullah, siapa yang merasa dirinya cukup, maka benar-benar Allah membuat dia cukup. Wa may yastaghni yughnihillah, siapa yang merasa dirinya kaya, Allah akan benar-benar membuat dia kaya. Wa may yatasabbar yusabbirhullah, siapa yang berusaha sabar, Allah akan benar-benar membuat dia sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr, dan tidaklah Allah memberikan kepada seseorang sebuah pemberian rizki yang lebih baik daripada sifat sabar. Penjelasan hadis ini jamaahullah akan saya sampaikan, syarhul hadis, penjelasan dari hadis ini. Fa akhbarahum annahu, ya, bahwasanya sa'alan nasun minal ansor, ada orang-orang ansor itu minta-minta kepada Nabi, lalu Nabi memberikan lagi, minta lagi, lalu memberikan Nabi sampai habis, ya. Lalu beliau mengabarkan fa akhbarahum annahu man yastaghni bima indallah amma fi aidin nas yughnihillahu azza wa jalla. Ini perintah Nabi, memberikan kabar, informasi, siapapun yang merasa cukup dengan apa yang diberikan dari Allah, daripada dia memikirkan apa yang diberikan oleh orang lain, maka Allah akan benar-benar membuat dirinya merasa cukup. Maksudnya bagaimana jamaah rahmatullah? Kadang-kadang kita itu kalau berkunjung ke rumah seseorang, oh iya kok kayaknya di rumah saya kurang ini dan ini, saya kurang ini dan itu. Maka ketika seseorang yastaghni, itu merasa dirinya kaya, ya, bahkan walaupun dia hanya punya baju yang satu-satunya, tapi dia merasa kaya dengan baju itu, maka Allah akan benar-benar membuat dia kaya. Bagaimana caranya? Yughnihillahu azza wa jalla, fal ghaniyyu ghaniyul qalbi. Orang kaya itu adalah orang yang hatinya kaya. Jadi orang yang kaya harta belum tentu dia merasa kaya. Kadang-kadang orang yang kaya hartanya dia merasa kurang dan kurang. Kalau korupsi itu biasanya kebanyakan orang-orang kaya yang melakukannya. Kenapa? Karena mereka merasa miskin, sehingga kurang dan kurang. Aghnahullahu anin nas wa ja'alahu azizun nafsi ba'idan anis su'ali, sehingga orang yang dicukupkan atau dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijadikan mulia di hadapan manusia. Wa ja'alahu azizun nafs, jadi orang yang tidak minta-minta itu mulia di hadapan orang. Ya, kalau orang sering minta ini, minta itu, dia sangat rendah di hadapan manusia. Ba'idan anis su'al, jauh daripada minta-minta. Jadi orang kaya itu jamarullah, dia tidak banyak meminta, dia tidak banyak minta ini dan itu. Wa annahu may yasta'fif amma harramallahu alaihi minan nisa yu'affifhullahu azza wa jalla wa yuhmihi wa yahmi ahlahu aidan. Dan siapapun yang merasa menjaga diri dari apapun yang diharamkan Allah, diantaranya adalah menjaga diri dari wanita, maka Allah pun akan menjaga keluarganya. Nah, jadi jamaahullah,
Ketika seseorang menjaga diri betul-betul terhadap wanita di luar sana maupun di lingkungan dia kerja, maka Allah akan jadikan keluarganya menjadi keluarga yang terhormat dan nikmat, ya. Siapapun yang menghalalkan apa yang diharamkan, Allah akan mengharamkan apa yang dihalalkan. Ketika seseorang menghalalkan zina, dia akan diharamkan menikmati istrinya. Walaupun cantik, walaupun solihah, walaupun derajatnya tinggi, walaupun kaya, tidak akan terasa nikmat ketika dia menghalalkan berzina di luar sana. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika seseorang merasa cukup ya dengan yang halal, ya, maka Allah akan buat mulia keluarganya dan akan benar-benar cukup. Wa annahu may yatasabbar. Ini yang kedua. Poin kita hari ini, siapapun yang berusaha sabar, yatasabbar itu dia berusaha sabar. Pokoknya bismillah, bismillah ya Allah, kuat ya, bismillah ya Allah, bisa. Yusabbirhullah, Allah akan memberikan dia kesabaran. Ai yu'tihi as-sabr. Ya. Hadis terakhir di kalimat ini, wa ma minallahi ala ahadin bi'ata'in mir rizkin aw ghairihi khairan wa awsa'a minas sabr. Dan sesuatu yang paling baik dari rizki. Jadi rizki itu jamaah rahmatullah bukan berarti uang ataupun rumah yang kita miliki. Rizki itu apapun pemberian Allah, termasuk sabar. Kadang-kadang seseorang itu punya keluarga tapi tidak diberikan rizki. Kenapa? Istrinya tidak membuat dia nyaman, anaknya durhaka, hartanya banyak tapi tetap banyak utang juga. Jadi kadang-kadang hidupnya itu sederhana tapi diberikan rizki sabar. Jadi Rasulullah SAW sampaikan, tidak ada rizki yang paling baik, yang paling luas, yang paling nikmat kecuali adalah as-sabr, sabar. Ya, hidupnya sabar, diberikan rizki seberapa kecil tetap bersabar dia, menikmati anak yang seperti itu, istri yang seperti, harta yang seperti itu, pekerjaan yang sederhana, hidup yang sederhana. Maka ketika dia sabar, maka itu adalah rizki yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah rahmatullah, fawaid minal hadis, ada beberapa faidah dari hadis yang sudah kita baca. Yang pertama, karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma jubila alaihi mim makarimil akhlak, yaitu kemuliaan akhlak dari Nabi. Nabi itu diminta tidak lantas marah-marah. Kamu ini minta-minta saja. Jadi kalau ada di pom bensin, di lampu merah ya, kita ya tidak usah kita marah-marah. Ini minta-minta. Oh ini penipu ini pincangnya kayaknya dibuat-buat ini gitu. Ya kita tahu mungkin dia pincang, tapi tidak perlu sampai sebegitunya. Ya. Mulianya Nabi adalah beliau kasih aja. Yang kedua adalah laisal ghani al mamduh fi syar'i bi kathratil mal wal mata' fi yadi sahibihi. Orang kaya di dalam syariat ya, yang paling mulia ya, yang orang kaya itu bukan yang banyak harta ataupun banyak kesenangan ada di tangannya. Walakinnal ghani al mahmud ayyakunal insan ghaniyun nafsi billah. Tapi orang yang kaya itu adalah orang yang ketika dia kaya dengan hanya memiliki Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Jadi dia kaya karena dia yakin Allah ada bersama dia. Hatinya kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Allah, ini yang poin kedua. Yang ketiga, at-targhib bil qanaah wal istighfaf. Ya, perintah untuk mempunyai sifat qanaah, merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan. Ya. Motor, sandal, baju, harta dan sebagainya yang Allah berikan itu sebetulnya cukup. Saat ini yang kita miliki jamaah rahmatullah itu adalah cukup, bahkan lebih daripada cukup. Yang keempat, tunalu makarimal akhlak wa ma'ali sifat bis sabar. Ya. Akhlak itu bisa meningkat dan mulia, satu kuncinya dengan sifat sabar. Yang kelima, jawazu i'ta'is su'al marratain. Kita boleh memberikan orang itu 2 kali. Jadi orang datang kita kasih sekali, dia datang lagi kita kasih 2 kali. Yang ketiga boleh tidak kita kasih, karena Rasulullah ketika 2 kali saja, yang ketiga tidak diberikan. Jadi ada orang datang minta
kasih sekali. Dia datang lagi, kasih 2 kali. Yang ketiga tidak diberikan, tidak apa-apa. Jadi tidak usah kasih terus sampai di rumah habis, ya. Tidak. Kita masih punya keluarga yang harus kita berikan makan. Yang keenam adalah jawazul i'tidar ila sa'il. Boleh untuk menolak orang-orang yang minta gitu, ya. Jawazus su'al yang ketujuh terakhir, faidahnya jawazus su'al lil hajah wa in kanal ula tarakahu was-sabr hatta ya'tiyallahu bil faraj. Boleh kita minta, ini kan sahabat yang minta ya. Jadi kita boleh untuk minta kalau terpaksa. Terpaksa kita butuh betul-betul, hitung-hitungan nyawa ataupun hitung-hitungan kehormatan. Kalau enggak minta saya kayaknya akan kesulitan, boleh kita untuk minta kepada orang lain, tolong saya dibantu, tolong saya diberikan pinjaman, tolong saya di ini dan itu. Tapi benar-benar terpaksa. Wa in kanal aula tarokahu, sekalipun yang paling utama adalah meninggalkannya. Jadi walaupun terpaksa, tetap merasa sabar sampai Allah memberikan jalan keluar, itu yang paling utama. Ini faidah yang terakhir jamaahullah. Ada 7 faidah dari hadis ini. Semoga Allah memberikan kita kecukupan dan sebetulnya cukup, dan Allah memberikan kita hati yang kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesabaran, rezeki yang paling mulia, yang paling berharga, yang paling nikmat. Ja'alanallahu wa iyyakum minas sabirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.